Ini adalah video playlist di mana kita akan membahas tentang tutorial pemrograman Visual Basic 6 atau VB6. Sekarang kita akan bahas tentang Visual Basic itu sendiri. Jadi, Visual Basic atau biasa orang menyebut sebagai VB ya. Jadi ini merupakan produk dari Microsoft ya untuk IDE-nya atau Integrated Development Environment-nya untuk membuat perangkat lunak atau software ya berbasis sistem operasi Windows dengan menggunakan model pemrograman COM. Jadi Microsoft sengaja mengeluarkan produk Microsoft Visual Basic yang diperuntukkan untuk sistem operasi buatan mereka sendiri atau Microsoft Windows ya dengan mengusung bahasa basic di dalamnya. Kemudian Visual Basic merupakan turunan bahasa pemrograman basic dan menawarkan pengembangan perangkat lunak komputer berbasis grafik dengan cepat. Jadi VB ini yang sudah dijelaskan ya merupakan turunan dari bahasa basic, tetapi di sini ada kelebihannya. VB ini atau Visual Basic ini menggunakan teknologi grafik ya atau Graphical User Interface atau GUI. Dan ada beberapa bahasa yang mirip seperti VB ini ya, seperti VBA atau Visual Basic for Application, kemudian VBScript atau Visual Basic Scripting Edition. Ini mirip seperti VB, tetapi cara kerjanya berbeda. Kelebihannya, pertama, VB6 ini mudah dipelajari bagi seseorang yang baru mengenal bahasa pemrograman. Jadi bagi teman-teman yang sudah mempelajari bahasa pemrograman yang terkini ya, tidak disarankan untuk melihat video ini ya, karena video ini diperuntukkan untuk teman-teman yang baru belajar. Kemudian resource-nya rendah karena ini program yang lama. Jadi untuk sumber daya komputer saat ini sangat mencukupi ya untuk mempelajari bahasa pemrograman Visual Basic ini karena teknologinya sudah lawas. Kemudian mendukung GUI atau Graphical User Interface. Jadi kita bisa langsung memprogram dengan tampilan grafis ya. Bukan hanya itu saja, VB juga mendukung pemrograman berorientasi objek atau OOP. Dan salah satu kelebihan yang sangat dominan di sini, VB ini sangat mudah untuk membuat file distribusi atau executable atau exe maupun installer ataupun setup ya, yang biasanya ekstensinya adalah exe. Kekurangannya tentu saja pemrograman ini cukup lawas dan sekarang sudah ada yang menggantikan ya, yaitu teknologi .NET ya, di mana ada Visual Basic .NET, kemudian dan keluarganya ya seperti C# dan lain-lain. Kemudian tentu saja VB ini tidak gratis ya, artinya IDE-nya atau software untuk menjalankannya tidak gratis. Dan tentu saja karena ini buatan Microsoft ya, jadi Microsoft ini sengaja membuat Microsoft Visual Basic 6 ini hanya untuk platformnya tersendiri, artinya VB6 ini tidak bisa dijalankan atau tidak bisa berjalan di atas sistem operasi Linux dan Mac, jadi hanya bisa berjalan di Microsoft Windows saja. Kemudian sekarang sudah ada teknologi .NET ya untuk menggantikan kekurangan maupun hal lainnya ya dengan teknologi .NET. Baik, ini merupakan tampilan IDE ya atau Integrated Development Environment, di mana ketika kita membuat atau membuka, di mana kita membuka Visual Basic 6, ini akan muncul seperti ini ya. Biasanya kita menggunakan pilihan standar exe. Dan ini merupakan user interface ketika kita sudah membuka yang standar exe tadi. Di sini ada menu, kemudian ada toolbar, kemudian ada project explorer, kemudian di sini ada form, di sini ada project container, kemudian ada toolbox, kemudian ada property. Nah, nanti akan kita bahas ya. Baik, sekarang kita buka ya untuk Visual Basic 6-nya. Nah, di sini ada pilihan ya. Kita pilih standar exe aja. Kemudian kita buat
label. Di sini contohnya untuk membuat objek label atau nama ya. Nah, di bagian properti ini kita bisa ubah nama label satu ini menjadi atau kata-kata atau kalimat yang ingin kita gunakan gitu. Contohnya eh, hello Visual Basic 6. Nah, seperti ini. Kemudian jika kita ingin merubah jenis fontnya atau hurufnya, kita pilih ke bagian font. Kemudian kita pilih jenis fontnya. Jika ingin merubah jenis fontnya, untuk stylenya juga kita bisa ubah. Contoh kita gunakan yang bold. Kemudian size-nya atau ukurannya kita ganti jadi 14. Oke, seperti ini. Kemudian kita run. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, sekarang kita akan menyimpannya ya. Save project. Misalnya kita ganti namanya latihan ini ya. Kita save. Kemudian projectnya kita ganti namanya jadi latihan lagi. Save. Oke, ini di no saja ya. Ini kita close. Kemudian kita buka lagi V6. Nah, untuk membukanya kita pilih ke bagian exciting ya. Nah, di sini kita pilih yang latihan. Open. Kemudian untuk menampilkan formnya kita pilih ke bagian Project Explorer. Kita pilih form 1. Nah, seperti ini. Kita sudah berhasil menyimpan dan menampilkan kembali project yang pernah kita buat. Baik, nanti akan kita lanjutkan di video selanjutnya ya.